Halo guys, terima kasih udah klik channel ini. Hari ini kita bakal ngebahas beberapa benda terkutuk atau benda-benda yang dirasuki oleh hantu. Kalian mau tahu ada apa aja di dalam listnya? Nonton videonya sampai habis ya. Boneka Annabelle. Siapa sih yang nggak tahu sama boneka yang satu ini? Boneka Annabelle ini jadi salah satu ikon populer di dunia horor. Boneka ini berbentuk anak perempuan dengan riasan mencolok, rambut pirang dikepang dua, senyum menyeramkan dengan mata melotot. Boneka Annabelle ini terkenal berkat film horor yang berjudul Annabelle pada tahun 2014 dan Annabelle Creation pada tahun 2017. Film Annabelle ini ternyata terinspirasi dari boneka Annabelle asli yang ada di Museum Ilmu Gaib Warrens di Monroe, Connecticut, Amerika Serikat. Namun boneka yang kita lihat selama ini di film beda banget guys sama boneka Annabelle yang asli. Paranormal tersohor di Amerika Serikat yakni Ed dan Lorraine Warren menceritakan mengenai pengalaman gaib boneka Annabelle. Jadi ceritanya Annabelle awalnya itu adalah hadiah ulang tahun yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya bernama Donna. Donna ini pada saat itu adalah seorang mahasiswi yang sedang berusaha menyelesaikan studi perkuliahannya di bidang keperawatan. Semasa studinya ini, dia tinggal di sebuah apartemen kecil dengan teman sekamarnya, Angie, yang juga merupakan seorang perawat. Jadi boneka Annabelle yang dibelikan ibunya ini sebuah boneka karakter Raggedy Ann. Setelah menerima hadiah, dia meletakkan boneka kain itu di tempat tidurnya sampai akhirnya dia mulai menyadari bahwa ada yang gak beres dari boneka tersebut. Awalnya boneka itu berubah posisi sendiri, terus bergerak sendiri, tapi gerakannya ini pada awalnya tuh kayak yang nggak mencolok gitu, gerakannya tuh kayak yang halus gitu, kayak pelan gerakannya, sampai kalau nggak dilihat gitu kita nggak bakal sadar kalau boneka itu tuh bergerak. Terus boneka itu juga berubah posisi dari yang awalnya duduk, terus tiba-tiba kayak menyilangkan kaki, terus tiba-tiba kayak rebahan gitu, tidur miring. Sampai akhirnya tiba-tiba boneka itu muncul di ruangan yang berbeda. Padahal kayak awalnya ditaruh di kamar, terus tiba-tiba kayak pindah ke ruang tamu, pindah ke lorong dengan sendirinya tanpa ada yang mindahin. Kadang-kadang mereka juga nemuin boneka itu sudah duduk di sofa di depan TV sambil menyilangkan kakinya, seolah-olah habis nonton TV gitu. Di lain waktu, boneka itu tiba-tiba terlihat juga kayak berdiri sendiri di atas kakinya. Kemudian seolah-olah boneka itu sedang bersandar di kursi ruang makan. Donna dan teman sekamarnya itu mulai menemukan kertas perkamen di lantai dengan pesan tertulis semacam tolong saya, bantu kami gitu. Padahal mereka nggak punya kertas perkamen di rumah itu. Tulisannya itu seperti tulisan anak-anak kecil. Karena takut, Donna sama temennya itu memanggil paranormal yang bisa memanggil sekaligus bicara dengan arwah. Menurut sang paranormal, bonekanya dirasuki arwah bernama Annabelle Higgins. Annabelle Higgins adalah seorang gadis muda yang tinggal di tanah tersebut sebelum apartemen dibangun dan meninggal di sana pada usianya yang 7 tahun. Arwah Annabelle mengaku senang tinggal bersama Donna dan Angie di dalam tubuh boneka Raggedy Ann. Karena merasa iba, karena dia kasihan dan mendengar kisah kelam Annabelle dulu semasa dia hidup, jadi si Donna dan Angie ini akhirnya mengizinkan Annabelle untuk tinggal bersama mereka. Meskipun sepertinya pilihan mereka ini adalah pilihan yang salah. Nah, jadi mereka berdua, si Donna dan teman sekamar ini mempunyai teman yang bernama Lou. Nah, yang sering mendapatkan teror dari Annabelle ini, temannya ini yang bernama Lou tadi ini. Si Lou ini sudah sering memperingatkan si Donna untuk menyingkirkan boneka itu dari rumah mereka. Tapi karena si Donna ini sayang banget sama boneka pemberian ibunya ini, jadi dia kayak gak mendengarkan omongan Lou gitu. Jadi ya kayak ya gitu aja, tapi gak dibuang gitu bonekanya. Nah, suatu saat Lou ini sedang menginap di apartemen Donna dan Angie tadi kan. Jadi saat dia menginap itu, dia terbangun pada malam hari dengan keadaan panik. Jadi saat dia terbangun itu, Lou merasakan kayak ada kejanggalan gitu. Tubuhnya tuh kayak tiba-tiba kayak nggak bisa digerakin gitu, jadi kayak ketindihan gitu ya guys dia ini. Nah, saat itu terjadi dia tuh kayak ngelihat ke sekeliling kamar gitu, kayak ke seluruh ruangan, kayak dia ngelihat. Ketika dia lihat ke bawah, dia kayak menemukan boneka Raggedy Ann itu kayak menyergap kakinya, kayak narik kakinya gitu, terus bergerak maju ke atas menuju ke dadanya Lou itu. Nah, dalam hitungan detik boneka itu mencekik Lou, tapi si Lou ini kayak berusaha melawan gitu.
Tapi dia kayak nggak bisa kan, karena dia kayak nggak bisa gerak gitu kan. Terus dia panik dan pingsan. Lo tuh terbangun keesokan harinya, tapi dia tuh kayak mikir paling mimpi tuh. Itu dia mikirnya tuh kejadian yang dia alami itu mimpi. Beberapa hari kemudian lo itu kayak datang lagi ke apartemen itu buat menyambangi temennya itu kan, si Donna sama Angie tadi. Nah tapi saat dia datang ke apartemen tuh kayak dia sadar loh, kok apartemennya sepi banget ya gitu, kayak nggak ada orang. Menyeramkan lah situasinya waktu itu. Nah setelah itu saat dia masuk, dia tuh ngedenger kayak ada suara gemerisik gitu loh di dalam kamarnya si Donna ini. Nah karena penasaran, si Lo akhirnya masuk dan mendekati kamarnya si Donna tadi, karena dia takut suara-suara itu datang dari perampok yang masuk ke dalam apartemen si Donna guys. Nah, dengan jalan pelan, Silo masuk dan memberanikan diri untuk mencari tahu ke dalam kamar. Setelah dia masuk ke dalam kamar Donna, dia kan menghidupkan lampu. Nah, saat dia masuk ke dalam kamar Donna, hal yang pertama dia lakukan adalah menyalakan lampu kamar tersebut. Karena kamarnya sebelum itu gelap banget kan, lampunya kayak dimatiin. Akhirnya pas dia masuk, dia nyalain lampunya. Ternyata di dalam ruangan itu nggak ada siapa-siapa, kosong. Donna juga nggak ada di sana, Angie pun nggak ada di dalam apartemen itu. Yang ada di ruangan itu cuma si boneka Annabelle tadi, yang Raggedy Ann itu. Jadi boneka itu sedang terduduk di sudut ruangan kamar Donna. Lo kemudian berjalan mendekati si boneka tadi. Pas dia sudah deket, tiba-tiba dia kayak ngerasain kayak ada sesuatu sosok di belakangnya guys. Jadi kita pernah kan kayak ngerasain, walaupun kita nggak lihat tapi kita tuh kayak ngerasa gitu ada yang ngeliatin, ngerasa kayak ada sesuatu di samping kita gitu kan. Nah ini dia tuh pas udah mulai deket sama bonekanya itu, dia tuh kayak ngerasa ada seseorang gitu di belakangnya. Menyadari hal itu, si Lo nih kemudian kayak refleks memutar badan gitu, kayak berbalik mau lihat siapa sih di belakangnya dia gitu buat mastiin. Pas dia berbalik, dia kayak melihat suatu sosok gitu. Nah sosok itu tiba-tiba kayak mendekati si Lo ini, terus malah mencabik-cabik si dadanya Lo itu sampai mengeluarkan darah. Jadi di dada Lo tuh kayak ada 7 tanda cakaran di kulit dadanya itu. Setelah kejadian itu, Lo kemudian menceritakan semuanya kepada temannya Donna dan Angie. Karena itu si Donna akhirnya percaya ada yang gak beres sama si boneka kesayangannya dia itu. Sampai akhirnya mereka pun yakin kalau di dalam boneka Annabelle ini bukanlah sebuah roh anak berusia 7 tahun, melainkan iblis yang jahat. Setelah kejadian itu, Lo kemudian kayak memanggil imam bernama Pastor Hagan. Setelah mendengar cerita Donna, Pastor Hagan merasa kejadian ini merupakan masalah spiritual yang perlu diatasi oleh otoritas yang lebih tinggi di gereja. Jadi dia menghubungi Pastor Cook dan ahli paranormal bernama Ed dan Lorraine Warren. Ed dan Lorraine Warren tertarik setelah mendengar cerita dari kasus ini ya. Jadi dia sepakat buat membantu si Donna. Nah setelah mendengarkan kesaksian dari Donna dan Angie, Ed dan Lorraine Warren itu sepakat bahwa sebenarnya Raggedy Ann itu gak dirasukin guys, tapi dia itu kayak memanipulasi sama entitas jahat tadi itu. Warren bilang roh tuh sebenarnya gak bisa merasuki benda mati seperti rumah atau mainan, tapi mereka merasuki pikiran manusia dan menciptakan ilusi bahwa boneka itu hidup. Roh itu bermaksud meminta pengakuan atas kehadiran mereka di dunia. Para ahli spiritual dan pastor kemudian memilih segera bertindak cepat karena mereka merasa kalau hal ini dibiarkan bisa berdampak buruk terhadap Donna dan teman-temannya. Nah, roh jahat itu bisa merasuki tubuh seseorang, kemudian melukai hingga menghabisi penghuni apartemen. Ed Warren dan para pastor kemudian melakukan pembacaan berkat eksorsisme untuk membersihkan apartemen dari roh jahat. Setelah selesai melakukan pembersihan, Warren meminta Donna membiarkannya membawa boneka Annabelle sebagai tindakan pencegahan. Donna setuju dan membiarkan keluarga Warren membawa boneka itu pergi bersama mereka. Jadi bonekanya tuh kayak disimpenin gitu sama si keluarga Warren tadi ya. Entah cerita tadi benar atau enggak, tapi boneka Annabelle yang asli sekarang ada di museum yang dikelola oleh keluarga Warren. Di museum itu Annabelle ditempatkan di dalam kotak kaca dan diamankan dengan ritual dan doa. Robert the Doll merupakan sebuah boneka berhantu yang ada di Key West, Florida yang paling dikutuk publik.
Wujud Robert the Doll seperti seorang anak kecil dengan setelan pelaut dengan wajah yang nampak samar seperti manusia yang sedang lelah. Ujung hidung Robert the Doll terlihat seperti sepasang lubang kecil dan boneka ini ditutupi torehan coklat seperti bekas luka. Robert the Doll dipercaya sangat berhantu hingga menyebabkan kecelakaan mobil, patah tulang, kehilangan pekerjaan, perceraian, dan banyak kemalangan lainnya. Walaupun boneka itu saat ini sudah diletakkan dalam etalase yang aman, tapi pihak museum masih mendapatkan laporan bahwa masih ada kejahatan yang terkait dengan boneka tersebut. Sebelum dimuseumkan pada tahun 1994 silam, boneka ini merupakan milik Robert Eugene Otto, seorang seniman yang eksentrik dan anggota keluarga Kewes yang terkemuka. Boneka ini merupakan hadiah dari kakek Otto yang dibeli selama perjalanan ke Jerman. Corey Convertito, kurator museum, bercerita jika Otto memiliki hubungan yang tak sehat dengan bonekanya. Jadi si Otto ini kemana aja si boneka ini selalu dibawa. Jadi dia mau kemana aja itu si boneka selalu ikut, selalu dia bawa, nggak pernah ditinggal sama dia. Terus dia tuh kayak memperlakukan bonekanya tuh kayak bukan benda atau bukan boneka. Dia memperlakukan si boneka ini seperti dia memperlakukan manusia. Jadi kayak temannya gitu, diperlakukan seperti temannya. Otto ini terus bersama si boneka ini sampai akhirnya dia mulai dewasa. Nah, boneka itu akhirnya diletakkan di jendela di lantai atas sebuah rumah yang dinamai Artist House. Setiap anak-anak yang melewati depan rumah itu kayak selalu ketakutan gitu, karena boneka itu kayak seolah-olah mengintip di jendela, sedang duduk dan mengintip mereka di jendela. Jadi kalau anak-anak lewat sana mereka selalu kayak ketakutan. Tolong koreksi kalau salah ya dalam penyebutan ya guys. Jadi setelah Otto meninggal, Artist House ini dibeli oleh Myrtle Rother pada tahun 1974 yang jadi pengurus baru Robert. Dia juga menjadi pengurus baru dari Robert. Jadi si pengurus baru Artist House dan beberapa pengunjung bersumpah sering kayak mendengar langkah kaki dari loteng dan suara cekikikan. Nah, sejumlah pihak mengklaim bahwa ekspresi Robert berubah ketika ada yang menjelek-jelekkan Otto di hadapannya. Setahun sekali, pengurus Robert melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan Robert dari etalase. Dia menimbangnya untuk menilai apakah cuaca Florida yang lembab berpengaruh pada tubuh Robert yang dipenuhi dengan jerami. Yang ketiga ada Myrtle's Plantation. Nah, Myrtle's Plantation disebut-sebut sebagai salah satu rumah paling berhantu di Amerika. Kabarnya rumah ini dihuni oleh setidaknya 12 roh gentayangan. Banyak orang mengatakan bahwa ada 10 pembunuhan yang terjadi di rumah itu. Namun catatan sejarah hanya menunjukkan satu kasus pembunuhan yang menimpa William Winter. Rumah itu konon dibangun di atas tanah pemakaman India dan sosok hantu wanita muda India sering terlihat di rumah itu. Selama perang sipil, rumah digeledah oleh tentara Union dan menurut legenda penduduk sekitar 3 orang tewas di rumah itu. Legenda lain mengatakan bahwa suami istri Mark dan Sarah Woodruff yang tinggal di rumah itu telah menyiksa seorang budak bernama Chloe. Dari semua sudut rumah, cermin besar yang terdapat di rumah tersebut adalah item paling berhantu yang menyimpan kekuatan magis. Jadi para tamu perkebunan yang datang ke rumah itu sering kayak ngelihat cetakan tangan anak kecil di kaca tersebut. Legenda lain mengklaim bahwa cermin itu berisi roh Sarah Woodruff dan anak-anaknya. Menurut cerita, Mark dan istrinya Sarah Woodruff diracuni sampai merenggang nyawa dan berdasarkan tradisi setempat cermin harus ditutup saat pemilik rumah meninggal untuk mencegah rohnya terjebak di cermin. Tapi karena cermin itu tidak ditutup sama sekali saat mereka meninggal, roh Sarah Woodruff dan anak-anaknya masih terjebak di sana. Sebenarnya sejarah dari rumah ini masih panjang banget karena ternyata bukan cuma cerminnya aja yang horor, tapi rumahnya juga horor banget. Dan rumah ini menjadi salah satu rumah angker yang paling terkenal di Amerika. Kalau kalian mau, aku bakal bahas rumah ini di lain video. Karena kalau aku bahas di sini, ini videonya bakal jadi panjang banget. Jadi komen ya kalau kalian mau aku ngebahas tentang rumah ini. Gaun ini merupakan milik Anna Baker. Anna Baker merupakan putri seorang bangsawan bernama Elias Baker. Elias Baker merupakan pandai besi kaya raya yang berasal dari desa Altona. Karena Elias merupakan seorang bangsawan, maka anak-anaknya tentu saja akan dijodohkan dengan anak bangsawan juga.
Jadi biasa ya kayak gitu, kalau seorang bangsawan tuh pasti kayak anaknya dijodohin gitu kan. Nyatanya Anna Baker sudah memiliki seorang kekasih. Jadi si Anna ini udah punya pacar ternyata guys. Dan pacar itu ternyata orang biasa. Dia tuh salah satu pekerja dari ayahnya. Walaupun pacar dari Anna Baker ini memiliki wajah yang sangat tampan dan pekerja keras, tapi tetap saja hubungannya tuh kayak nggak disetujuin sama bapaknya. Anna Baker sangat mencintai pria tersebut. Saking cintanya, Anna Baker sampai membuat gaun pengantin yang akan dikenakan saat menikah dengan pria tersebut. Setelah mengetahui hubungan terlarang tersebut, Elias Baker mengusir pria itu dari desa Altona. Jadi pas ketahuan nih, si pacarnya malah diusir dari desa itu. Tentu saja Anna Baker yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat sedih. Dia sampai ngancem sama bapaknya kalau dia gak bakal menikahi lelaki manapun kalau bukan sama pacarnya yang tadi. Nah, karena takut dengan ancaman itu, Elias akhirnya menyuruh pekerjanya untuk mencari pacar Anna Baker yang dia usir tadi. Tapi ternyata pria itu udah pergi jauh dan dia gak pernah kembali lagi ke desa tersebut. Ancaman dari Anna Baker ternyata bukan main-main. Itu bukan cuma sekedar ancaman belaka. Sampai akhir hayatnya si Anna Baker itu tetap menjadi perawan tua dan gak pernah menikahi siapapun. Sampai ajal menjemputnya, Anna Baker masih tetap menyimpan dendam kepada ayahnya. Nah, karena tidak sempat digunakan, gaun yang dibuat oleh Anna Baker diambil oleh kerabatnya yang sedang berkunjung. Ternyata ada kutukan pada gaun tersebut. Jadi gaun itu ternyata udah dikutuk gitu guys. Setiap orang yang memakainya atau menyimpan gaun itu akan mendapatkan teror yang mengerikan. Mulai dari kesurupan, sakit keras, hingga keinginan untuk bunuh diri. Nah, sampai saat ini gaun tersebut berada di Museum Baker Mansion. Baker Mansion merupakan bekas kediaman dari Elias Baker beserta keluarganya yang sekarang dijadikan museum. Gaun tersebut saat ini diletakkan di bekas kamarnya Anna Baker. Kejanggalan gaun tersebut tidak hanya sampai di situ. Banyak pengunjung dan staf dari museum tersebut melihat gaun Anna Baker bergerak sendiri. Jadi kayak ada pengunjung yang lihat si gaunnya tuh tiba-tiba kayak bergerak aja gitu sendiri. Kayak ada yang gerakin. Banyak juga dari mereka yang melihat anggota keluarga Baker yang lain berseliweran di dalam museum itu. Pada tahun 1702, Thomas Busby secara brutal membunuh ayah mertuanya sekaligus rekannya dalam kejahatan yang sering dilakukan keduanya. Kisah tentang Thomas Busby ini sudah menjadi sebuah kepercayaan bagi masyarakat North Yorkshire. Ketika ada seorang yang duduk di kursi kesayangan Thomas Busby, maka orang itu akan mengalami kecelakaan, bunuh diri, bahkan meninggal karena penyakit yang berbahaya. Dari beberapa sumber mengatakan bahwa ketika mereka sedang duduk di kursi terkutuk itu, mereka mendengar bisikan suara yang sempat dikatakan Busby sebelum ia dieksekusi mati, yaitu semoga kematian datang kepada siapa saja yang berani duduk di kursi saya. Berawal di akhir tahun 1600-an, seorang pria lokal bernama Daniel Auty dengan senang hati melakukan beberapa kejahatan demi kelangsungan hidup keluarganya. Beberapa di antaranya yaitu pencurian perhiasan dan pemalsuan mata uang di seluruh kota. Daniel mempunyai putri yang sangat disayanginya, Elizabeth Auty. Suatu saat Elizabeth jatuh cinta dan menikahi seorang pria setempat bernama Thomas Busby, yang sekaligus adalah mitra kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya. Setelah melakukan pemalsuan mata uang bersama, Daniel dan Busby sempat mengalami perbedaan pendapat tentang pembagian jatah dan berujung ke adu mulut. Belum mencapai keputusan bersama, mereka pun mengakhiri pertengkaran itu dan pulang ke rumah masing-masing. Besoknya, pada saat malam hari, Daniel berkunjung ke tempat penginapan di mana Thomas Busby dan Elizabeth tinggal. Banyak sumber yang mengatakan bahwa Daniel pergi ke tempat itu untuk mengajak anaknya Elizabeth pulang ke rumahnya. Sumber lainnya mengatakan jika Daniel hanya ingin berkunjung untuk sekedar bertamu saja. Siapa sangka, datangan Daniel ke tempat Busby menjadi hari terakhir Daniel mengunjungi putrinya. Thomas Busby yang pada saat itu dalam keadaan mabuk baru saja pulang dari sebuah pesta bersama teman-temannya. Melihat ayah mertuanya, Daniel sedang duduk di kursi favoritnya. Dengan emosi yang memuncak ditambah keadaan mabuk, Busby tak kuasa menahan amarah yang ada di dalam dirinya. Dia sempat berkelahi dengan Daniel. Elizabeth yang saat itu tidak berdaya untuk melerai mereka pun hanya terdiam melihat perkelahian tersebut.
Daniel yang saat itu baru menyadari jika Busby sedang mabuk sontak mengakhiri perkelahian yang terjadi. Kemudian dia pamit untuk pulang ke rumahnya. Thomas Busby yang masih dalam pengaruh alkohol menjadi semakin marah ketika mengetahui bahwa Daniel sudah pulang. Ia pun memutuskan untuk mengikuti Daniel ke rumahnya. Ketika ia tiba di rumah Daniel, ia menyerangnya dengan palu yang dibawanya dan memukulnya ke kepala Daniel sampai terbaring tak bernyawa dengan cairan merah yang penuh di sekitar tubuhnya. Ketika Daniel Autry ditemukan tidak bernyawa, Thomas Busby menjadi tersangka utamanya dan ia diadili karena kasus penghilangan nyawa. Saat-saat sebelum dieksekusi mati, Thomas Busby sempat meminta waktu untuk mengucapkan permintaan terakhirnya. Ia pergi ke tempat penginapannya, mengunjungi kursi yang sangat disukainya itu, dan mengucapkan kutukan terhadap siapa saja yang duduk di kursi itu akan mati secara mengenaskan. Pemilik penginapan yang ditinggali Thomas Busby dan istrinya langsung menggunakan kisah Busby untuk meningkatkan peluang kesuksesan dagangannya. Ia pun tetap menjaga kursi terkutuk itu untuk memindahkannya ke ruangan untuk mengundang para pelanggan yang penasaran dengan cerita Thomas Busby. Thomas Busby dieksekusi mati dengan cara digantung tepat di sebelah penginapan tempat ia tinggal. Tempat penginapan itu pun akhirnya diganti nama menjadi Busby Stop Inn, memanfaatkan nama Thomas Busby untuk kepopuleran penginapan tersebut. Menurut kesaksian para penduduk sekitar, semua orang yang duduk di kursi Busby akan segera menemui ajalnya. Banyak prajurit selama Perang Dunia Kedua yang duduk di kursi Busby tidak kembali dengan selamat. Penduduk sekitar pun berspekulasi bahwa mereka menerima kutukan kursi Busby ini. Kisah-kisah orang yang meninggal setelah duduk di kursi ini ternyata sangat banyak dan rincian kematiannya sangat bervariasi. Di antaranya yaitu seorang pembersih cerobong asap pada tahun 1894 yang setelah minum di bar penginapan kemudian memutuskan untuk duduk di kursi Busby. Esoknya ditemukan meninggal dengan posisi tergantung di tiang depan penginapan. Kematiannya dianggap sebagai usaha bunuh diri karena merasa depresi. Tidak sedikit warga yang mengungkit kematiannya dengan kutukan Busby yang masih berlaku. Ada lagi seorang pekerja magang di penginapan Busby Stop Inn yang menantang teman-teman kerjanya untuk duduk di kursi terkutuk. Sorenya ia ditemukan meninggal tidak jauh di tempat penginapan itu karena kecelakaan yang cukup misterius. Kejadian yang sama juga datang dari dua pria muda yang menghabiskan waktu semalaman untuk duduk bersantai sambil mengobrol satu sama lain. Awalnya mereka ragu-ragu untuk menggunakan kursi Busby sebagai tempat duduk mereka. Karena nekat dan ingin mencoba dengan kutukan Busby, mereka berdua pun akhirnya menggunakan kursi Busby untuk duduk saling bergantian. Mereka berdua ditemukan meninggal dalam kecelakaan mobil ketika sedang dalam perjalanan kembali ke pangkalan udara. Pada tahun 1970-an, pemilik rumah penginapan yang sudah turun-temurun diwariskan itu, Tony Earnshaw, merasa jenuh dengan kematian yang diungkit-ungkit dengan kutukan Thomas Busby. Dia akhirnya memindahkan kursi terkutuk itu ke ruang bawah tanah untuk menghindari orang-orang yang nekat duduk di kursi tersebut. Jadi kursinya dipindahin ke ruang bawah tanah biar nggak ada yang nyoba lagi buat duduk di kursi itu, guys. Karena dia udah bosan banget kan ngedenger cerita tentang kutukan kematian orang-orang yang duduk di kursi itu. Tapi tetap aja ada celah kutukan Busby bekerja. Seorang sopir pengantar barang yang mampir ke penginapan itu mengantar barang ke ruang bawah tanah dan sopir ini ternyata tidak tahu menahu tentang kisah kutukan kursi Busby. Dia pun beristirahat dan duduk di kursi tersebut. Setelah merasa cukup istirahatnya, dia melanjutkan perjalanannya dan tewas dalam kecelakaan mobil kurang dari beberapa jam kemudian. Tony Earnshaw memutuskan untuk menyumbangkan kursi terkutuk ini ke museum lokal dan meminta agar kursi itu diletakkan di suatu tempat di mana orang tidak bisa duduk di atasnya. Museum lokal yang menerima kursi Busby adalah Museum Church yang terletak di sebuah bangunan yang cukup kuno. Pihak museum mengambil kursi itu dan meletakkannya dengan posisi tergantung, sehingga tidak ada orang yang bisa duduk di kursi itu. Mereka juga melabelkan kursi Busby dengan kisah-kisah korban yang pernah menghantarkan nyawanya karena duduk di kursi terkutuk ini.
Dipasang juga peringatan untuk tidak menyentuh kursi ini demi menjaga keamanan diri sendiri. Kursi Busby ini telah diteliti oleh seorang ahli furniture, Dr. Adam Bowett. Ia menyimpulkan bahwa kursi Busby yang ada di museum dibuat sekitar tahun 1840, 138 tahun setelah Thomas Busby dieksekusi, berdasarkan struktur kayu yang digunakan. Meskipun kursi yang dipajang di museum itu bukan kursi asli yang dikutuk oleh Thomas Busby, kisah kursi itu sempat menjadi perhatian publik, terutama bagi mereka yang tertarik pada sejarah misteri dan paranormal. Para pengunjung juga tampaknya masih tidak berani untuk duduk di atas kursi yang dipajang di museum itu, karena merasa takut jika kutukan Thomas Busby akan mengambil sisa hidup mereka. Jadi di manakah kursi terkutuk Busby yang asli? Tidak ada yang tahu sampai sekarang. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis. Bantu aku buat ngembangin channel ini dengan cara klik tombol subscribe supaya aku lebih semangat lagi bikin video setiap harinya. Bye-bye.